Pada teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang arti dan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ungkapan pengakuan dari pemuda dan pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil rumusan dari Kongres Pemuda kedua Indonesia. Sumpah Pemuda sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, sebelum Sumpah Pemuda terjadi, ada organisasi kepemudaan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Organisasi kepemudaan tersebut sebagai Trikoro Darmo, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Minangkasa, Jong Celebes yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java, organisasi yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Ini memiliki 3 visi mulia, yaitu yang pertama, Sakti, yang berarti kekuatan dan kecerdasan. 2. Budi, berarti bijaksana. Dan ketiga, Bakti, yang berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. 1. Mempererat tali persaudaraan antar siswa dan siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Pada tanggal 12 Juni 1918, pada kongres pertamanya di Solo, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres ini juga menetapkan perubahan organisasi menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya, pada tahun 1926, Jong Java menyatakan hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia, serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Maka, organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris dan mulai bekerja sama dengan pemuda non-Jawa. Selanjutnya, Jong Sumatranen Bond, yaitu Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tahun 1917. Pada kongres ketiga, organisasi inilah yang mengusulkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Organisasi inilah yang melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Kemudian semua organisasi itu mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas dan kemudian dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudah menjadi tonggak sejarah dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Melalui sumpah ini, pemuda Indonesia menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan setelah Sumpah Pemuda dibacakan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi dan untuk memperkuat persatuan bangsa. Sumpah Pemuda juga mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus selalu mengingat dan menghargai perjuangan para pemuda yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita harus selalu mengingat perjuangan para pemuda dalam membentuk bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembahasan kami tentang Sumpah Pemuda. Semoga kita selalu menghargai perjuangan para pemuda dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya teman-teman.